berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kiranya kuasa Roh Kudus menuntun kami dalam pelajaran firman-Mu, terlebih kami berhidupan di dalam kehidupan kami. Bersama dengan kami pada waktu ini, ampuni dosa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, selamat pagi semuanya. Pagi. Kalau saya melihat bacaan yang diberikan kepada saya cukup panjang banget, ya. Pasal 14 dari perumpamaan Tuhan Yesus berbicara mengenai kuasa doa. Dan pelajaran kita pada pagi hari ini didasari dari Lukas pasal yang ke-18. Kalau kita melihat dalam Lukas pasal yang ke-18, di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, ya, ayat pertama sampai ayat yang ke-8, pelajaran kita didasari dengan perumpamaan Tuhan Yesus pasal 14 ini, ya, kuasa doa. Nah, saudara, kalau kita melihat kuasa doa, banyak pengalaman tentu yang kita sudah hadapi bagaimana kuasa doa itu berlaku di dalam kehidupan kita. Tapi yang diceritakan di dalam perumpamaan ini dikatakan bahwa di dalam satu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan dikatakan di sana di kota itu ada seorang janda juga yang selalu datang menemui hakim tersebut untuk memohon agar hakim itu membela haknya terhadap lawannya. Jadi dia bermohon, janda yang setia, janda yang terus-menerus meminta membela haknya. Janda ini benar. Kalau dia melihat peristiwa, janda ini benar. Dan dia memohon kepada hakim, tapi hakim ini adalah hakim yang tidak takut akan siapa? Akan Tuhan. Nah, akhirnya kalau kita lihat perumpamaan ini, akhirnya dikabulkan juga permohonan daripada janda itu. Saya mau kita melihat di dalam ayat yang pertama, kalau kita baca itu hanya 8 ayat. Kita dikatakan di sana begini. Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat lain katakan berdoa dengan tidak berkeputusan. Nah, kalau kita berbicara mengenai doa, ini luar biasa. Nanti kita akan bahas karena ada kuasa doa. Tetapi saya mau melihat dulu ayat yang ketiga dan keempat. Dikatakan kenapa hakim itu mengabulkan permohonan janda ini. Hakim ini yang tidak kenal Tuhan. Di sana dikatakan dalam ayat 3 dan 4. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Kalau kita lihat di situ, katakan belalah aku terhadap lawanku. Kemudian yang keempat, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian dia berkata di dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia. Itu di dalam ayat ini. Nah, saudara lihat di sini. Kalau kita lihat pernyataan hakim ini, kenapa dia mengabulkan tulisan hamba Tuhan yang dijual dalam perumpamaan Tuhan Yesus katakan itu untuk menyelamatkan nama baiknya. Dia tidak takut kepada Allah, tapi dia takut kepada manusia. Supaya nama baiknya apa? Terjaga. Untuk menyelamatkan nama baiknya. Yang kedua adalah untuk mencegah pemberitaan kepada putusan yang memihak. Maka dia membenarkan perempuan itu, perempuan yang tabah itu. Jadi dia mau supaya apa? Tidak terjadi keputusan ada katakan oh ini memihak ini, hakim ini memihak ini. Supaya dia cegah isu itu, pemberitaan yang memihak, maka dia mau menolong wanita ini.
janda ini. Nah, saudara, itu alasan kenapa dia menolak. Tetapi kalau kita lihat teguran yang diberikan di sini adalah setelah janda ini berulang kali datang kepada hakim, dia diperlakukan tidak adil, diperlakukan disindir terus ya, tetapi janda ini tidak kecil hati dan tidak putus asa. Bahkan perumpamaan ini Yesus berikan untuk menegur murid-muridnya supaya selalu banyak apa? Berdoa, bertekun di dalam doa. Nah, saudaraku, kita melihat ada dua tokoh di sini, janda dan hakim. Nah, janda ini, kalau kita lihat dia seorang janda yang miskin. Janda yang pasti gak punya suami ya. Dia yang miskin, orang miskin. Dan biasanya orang-orang yang miskin susah dapat sahabat. Itu biasa. Ini fakta menyatakan kalau kita melihat di sekitar kita, susah. Kalaupun dapat ya sesama mereka, apalagi dia bermohon kepada apa? Hakim. Makanya hakim ini menolak terus. Tapi supaya dikatakan dia tidak memihak, dia adil, maka dia angkat permohonan itu. Nah, dan bagi orang yang miskin tidak ada jalan untuk memulihkan nasibnya yang mahal. Biasanya demikian. Dia bermohon sekalipun, makanya hakim itu tetap kukuh dengan pendiriannya. Nah, begitu juga dengan keadaan kita. Ini aplikasi. Kita ini manusia berdosa, karena dosa kita kehilangan hubungan dengan siapa? Hubungan dengan Allah. Dan dari diri kita sendiri kita tidak mempunyai jalan untuk apa? Keselamatan. Nah, doa janda ini dikatakan belalah aku, belalah aku, hak aku katanya terhadap lawanku. Ini doa ini. Dia bermohon kepada hakim, tapi itu menjadi doanya supaya dia dibela. Nah, saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita pun harus berdoa. Seperti yang diajarkan Yesus, berdoa terus-menerus karena ada kuasa di dalam doa. Nah, saya berhenti di janda ini, nanti kita masuk kepada hakim. Kenapa harus berdoa? Kenapa harus berdoa terus-menerus? Tadi saya sudah katakan bahwa perumpamaan ini Kristus tujukan kepada murid-muridnya supaya terus apa? Berdoa. Coba kita lihat. Harus berdoa. Di dalam ayat pertama, mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu. Nah, berdoa terus-menerus supaya melakukan kehendak Tuhan. Berdoa dengan efektif akan bertekun di dalam doa sampai Yesus datang. Ayat 7 dan 8. Kalau kita lihat ayat 7 dan 8, berdoa dengan efektif, berdoa sampai Yesus datang. Kalau sudah lihat ayat 7 dan 8, dikatakan apa? Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi? Jadi kita perlu terus-menerus berdoa sampai Tuhan datang. Itu doa yang efektif. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apa doa efektif itu? Bagaimana doa efektif itu? Nah, apa berdoa? Saya katakan berdoa dengan efektif. Apa itu berdoa? Kalau saudara melihat doa yang efektif itu, contohnya Nabi Elia. Coba baca dalam 1 Raja-Raja pasal 14 ayat 42 bagian B sampai ayat 45. Saudara melihat bagaimana doa daripada Elia. Nah, kemudian apa itu berdoa? Berdoa adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Itu berdoa. Saya yakin kita mengerti berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Poin yang kedua, ada 8 poin yang berdoa kalau saya mau gambarkan. Poin yang kedua adalah berdoa itu adalah berseru kepada Allah. Mazmur 127, Mazmur 17 ayat 6. Mazmur 17:6. Berseru kepada Allah, itulah berdoa. Kemudian yang ketiga, berseru kepada nama Tuhan, itulah berdoa. Berseru kepada nama Tuhan. Kejadian pasal 4 ayat 26. Berdoa adalah berseru dengan nyaring kepada Tuhan. Mazmur pasal 3 ayat yang kelima. Berseru dengan nyaring ya, kepada Tuhan.
Kemudian berdoa adalah mengangkat jiwa kepada Tuhan. Itu berdoa. Kalau kita mau mengangkat jiwa kepada Tuhan, kita harus berdoa. Di dalam Mazmur pasal 3 ayat 5 ya, berseru dengan nyaring, kemudian mengangkat jiwa kepada Tuhan. Mazmur 25 ayat 1. Banyak di Mazmur kalau kita jabarkan bagaimana berdoa. Mazmur 25 ayat 1. Supaya mengangkat jiwa kita kepada Tuhan, kita perlu berdoa. Apalagi arti berdoa adalah mencari Tuhan. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Berdoa sama dengan mencari Tuhan. Kita datang kepada Tuhan melalui apa? Doa. Apalagi arti berdoa? Berdoa adalah menghampiri tahta kemuliaan dan dengan keberanian. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Itu berdoa. Menghampiri tahta kemuliaan dengan keberanian. Datang kepada Tuhan. Makanya kalau kita berdoa, diminta kita sungguh-sungguh. Karena kita menghadap tahta kemuliaan Tuhan, kita mengangkat jiwa kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, kita mencari Tuhan. Itu arti berdoa. Dan yang terakhir, berdoa sama dengan mendekati Allah. Ibrani pasal 10 ayat 22. Berdoa sama dengan mendekati Allah. Jadi kalau dikatakan mari kita berdoa, harus dengan sungguh-sungguh. Karena beberapa orang kita melihat kadang kita berdoa tidak efektif seperti itu. Kenapa? Karena kita berdoa tidak seperti arti berdoa yang sesungguhnya. Ya, kalau kita berdoa, saya katakan ada 8 tadi. Berkomunikasi, saya coba ulangi, berkomunikasi dengan Allah, berseru kepada Allah, berseru kepada nama Tuhan, itu berdoa. Kemudian berseru dengan nyaring kepada Tuhan, berdoa sama dengan mengangkat jiwa kepada Tuhan. Yang keenam, mencari Tuhan. Yang ketujuh, menghampiri tahta kemuliaan dan dengan keberanian. Dan yang kedelapan adalah mendekati Allah. Itu berdoa. Bagaimana berdoa efektif? Apa alasan saya berdoa? Alasan untuk berdoa paling tidak ada 3. Alasan mengapa saya berdoa. Saya coba jabarkan ini ayat pertama, ini sangat bagus sebenarnya. Berdoa terus menerus. Nah, apa alasan saya berdoa? Saya tidak tahu saudara-saudara apa alasan saudara berdoa. Banyak orang berdoa kalau ada di dalam masalah. Kalau ada masalah, tekun sekali dia berdoa. Kalau dalam kegembiraan mungkin dia berdoa, tapi hanya sekali 2 kali hanya bersyukur, terima kasih, selesai. Tapi kalau ada masalah, biasanya orang itu akan berdoa terus menerus. Coba perhatikan, kalau kita katakan ada yang perlu didoakan, selalu yang didoakan apa? Problema, tantangan, itu kita doakan. Jarang doakan, saya sudah dapatkan berkat, bersyukur sama Tuhan, berterima kasih. Nah, mengapa kita berdoa? Alasan untuk berdoa yang pertama adalah bahwa itu diperintahkan oleh Allah untuk berdoa. Tuhan diperintahkan kita berdoa. Salah satu contoh kita lihat di dalam Lukas 18 ayat 1 ini. Tuhan katakan apa? Harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Itu diperintahkan oleh Tuhan. Kita lihat Matius pasal 26 ayat 41. Kalau sudah lihat Matius 26 ayat 41. Kenapa saya berdoa? Ini salah satu alasan saya berdoa ya. Dikatakan Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan meminta kita berjaga, kamu berdoa supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi alasan pertama, kenapa saya berdoa? Karena itu diperintahkan oleh siapa? Oleh Tuhan. Alasan yang kedua, mengapa saya berdoa? Karena saya berdoa karena doa merupakan mata rantai untuk menerima berkat dan kuasa Allah. Mata rantai untuk menerima berkat dan kuasa Allah, dan itu juga penggenapan dari janji Allah. Lukas pasal 11. Saudara lihat Lukas pasal 11 ayat 5 sampai 13. Kalau saudara lihat situ, bagaimana dikatakan kita harus meminta, kita harus mencari,
kita harus mengetuk, itu doa. Jadi kita merupakan mata rantai. Doa itu merupakan mata rantai untuk menerima berkat dan kuasa Allah dari penggenapan janji-Nya. Kemudian yang ketiga, mengapa saya berdoa? Alasan saya berdoa adalah di dalam rencana keselamatan bagi umat manusia. Ada rencana keselamatan bagi umat manusia. Jadi apa rencananya? Menjadi rekan sekerja Tuhan dalam proses penebusan. Maka Allah mengirim kita untuk menjadi penuai. Itu alasannya saya berdoa. Saya menjadi rekan sekerja Tuhan dan Tuhan mengirim saya untuk menjadi penuai. Nah, di mana ayatnya? Coba kita lihat Matius pasal 9 ayat yang ke-38. Matius, ada beberapa ayat saya ingin bacakannya. Matius pasal 9 ayat yang ke-38. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya Tuhan supaya Dia mengirimkan pekerja-pekerja untuk Tuhan. Minta kepada Tuhan, berdoa. Jadi alasan saya berdoa adalah saya rekan sekerja Tuhan. Rekan sekerja Tuhan dalam proses penebusan, bahkan untuk mengirim saya menjadi penuai-penuai. Jadi kalau promosi pelayanan perorangan, saya tidak tahu siapa nanti menggantikan pendeta Marolo. Ya. Untuk promosi pelayan penuai, ini doa kita sebenarnya. Saudara lihat di dalam Matius 9 ayat 38. Ya. Minta kepada Tuhan yang mempunyai tuayan supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Kirimkan saya, minta Tuhan. Jadi dengan kata lain, saya rekan sekerja. Saya berdoa karena alasan itu. Yang ketiga, jadi alasan kenapa saya berdoa, yang pertama tadi itu perintah Tuhan. Yang kedua, kenapa saya berdoa, itu merupakan mata rantai untuk menerima berkat dan kuasa Allah dari penggenapan janji-Nya. Yang ketiga, alasan kenapa saya berdoa karena saya rekan sekerja Allah untuk keselamatan menjadi penuai. Saudaraku, ada doa yang efektif. Saya katakan doa dengan efektif. Apa ini doa efektif? Bagaimana doa efektif? Oh, saudara, banyak yang sudah berkhotbah tentang doa, tapi saya coba apa doa yang efektif? Doa yang bagaimana efektif? Banyak ayat yang menyebutkan bagaimana doa efektif. Paling tidak ada 5 alasan bagaimana doa yang efektif itu. Yang pertama, kita harus memiliki iman yang tulus dan sejati. Baru kita punya doa yang efektif. Dengan iman yang tulus, iman yang sejati. Markus pasal 11 ayat 24. Harus dengan iman yang tulus, iman yang sejati, saya berdoa kepada Tuhan. Poin yang kedua, doa yang efektif adalah doa yang dipanjatkan dalam nama Yesus. Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Karena kita berdoa tidak di dalam nama Yesus. Terima kasih. Amin. Kita harus berdoa di dalam nama Yesus. Ayat Alkitab katakan Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Doa yang efektif adalah berdoa di dalam nama Yesus. Kemudian yang ketiga, doa yang efektif adalah dipanjatkan sesuai dengan kehendak Allah. 1 Yohanes 5 ayat 14. Makanya Yesus pun mengajak kita berdoa. Doa berapa kali? Kehendak mulai jadi bukan kehendak saya. Saya punya pengalaman kalau ini. Saya merawat satu anggota yang sakit, getah bening, seorang ibu. Saya ingin pulang melawat di rumah sakit. Pada waktu saya ajak berdoa, dia bilang begini, karena dia tahu masalah getah bening sangat sukar untuk wanita apalagi. Kalau itu sudah jadi kanker getah bening itu tidak lama. Pada waktu saya ajak berdoa, anaknya masih kecil, keluarganya masih ada. Dia, mari kita berdoa. Tunggu pendeta, sebelum pendeta berdoa. Tolong. Pendeta berdoa katakan, bukan kehendak Tuhan yang jadi, tapi kita minta. Saya bilang, apapun yang terjadi itu kehendak Tuhan. Saya tidak mau kalau pendeta ucapkan kehendak Tuhan yang jadi. Saya kata itu Alkitabiah. Lama kami terangkan.
Ya, Ibu Hafla coba terangkan karena dia ibu seorang wanita ya. Diterangkan bagaimana harus minta dalam kehendak Tuhan yang jadi. Dia tidak mau, tapi akhirnya dia mau juga kita berdoa. Dan tidak lama dia pun sembuh, sampai hari ini dia masih sehat-sehat. Saudaraku, kita minta kehendak Tuhan yang jadi. Doa Yesus mengajarkan seperti Yesus pun berdoa kehendak Tuhan jadi. Matius 26 ayat 42. Matius 26:42 katakan kehendak Tuhan yang jadi. Sama dengan Matius 6 ayat 10 tadi, doa perkara meminta kehendak Tuhan yang jadi. Nah, itulah doa yang efektif. Kemudian yang keempat, doa yang efektif adalah bukan hanya berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Tadi betul kehendak Tuhan yang jadi, tetapi kita harus berdoa di dalam kehendak Allah. Beda. Bukan hanya berdoa sesuai kehendak Allah, tetapi kita harus berada dalam kehendak Allah. Apa artinya? Kita harus menjadi penurut-penurut firman Tuhan. Orang yang menurut firman Tuhan. Kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 3. Kalau kita coba lihat 1 Yohanes. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi kalau kita mau berdoa supaya efektif, bukan hanya meminta kehendak Tuhan yang jadi, tapi menuruti perintah Tuhan. Kita menjadi penurut-penurut Tuhan, penurut perintah Tuhan, maka doa kita akan dijawab. Memang doa dijawab semua, tidak ada yang tidak dijawab ya, semua doa dijawab. Cuma jawabannya 3 macam kan, yang tidak tunggu. Tetapi supaya efektif doa ini, kita harus menjadi penurut perintah Tuhan. Banyak hal yang kita bisa lihat di situ, ada di Mazmur 66 ayat 18 ya, Mazmur 66 ayat 18, Yesaya 1 ayat 15 dan seterusnya. Lukas 18 ayat 14. Karena bacaan kita hari ini adalah dalam Lukas pasal 14. Kita harus berdoa untuk itu. Di dalam ayat 14 pun demikian. Aku berkata kepadamu, orang yang pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang yang tidak, sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Dia berdoa bukan hanya menurut kehendak Tuhan, tetapi berada di dalam kehendak Tuhan. Nah, yang kelima, supaya doa kita efektif, kita harus dengan tekun, harus dengan gigih untuk berdoa. Itulah ayat kunci kita di dalam ayatnya ke pertama tadi. Sampai Tuhan datang, kita harus tekun untuk apa? Untuk berdoa. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, banyak hal yang kita bisa lihat. Bagaimana dengan hakim tadi? Saudaraku, kita melihat tabiat hakim adalah tabiat yang tidak takut kepada siapa? Tuhan. Tidak takut kepada Allah. Ini menunjukkan jenis penghakiman yang akan dilaksanakan di dalam pengadilan. Saudaraku, jangan berharap dan bergantung kepada manusia. Jangan berharap bergantung kepada penguasa. Jangan berharap atau bergantung kepada hakim dunia. Tapi kita berdoa, minta kuasa dari siapa? Tuhan. Saya ingin beberapa kutipan untuk kita bacakan. Di sini dikatakan begini. Seringkali kita tergoda berpikir bahwa Tuhan telah melupakan dan meninggalkan kita. Kalau kita berpikir seperti itu, kata Nyonya White, itu adalah cara setan membuat kita tidak mencari Tuhan. Kita berpikir Tuhan tinggalkan saya. Itulah cara setan supaya kita berpikir kita tidak mencari Tuhan. Tuhan sudah tinggalkan saya, Tuhan tidak mau lagi dengarkan saya. Padahal dikatakan berdoalah terus menerus. Kemudian dikatakan anak-anak Allah tidak ditinggalkan sendirian atau tanpa pertahanan. Doa menggerakkan dengan Allah yang maha kuasa. Doa telah menutup mulut singa-singa, memadamkan api. Jika ada kebutuhan kita, kita salah langkah. Kristus tidak meninggalkan kita.
Suaranya jelas dan tandas terdengar berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Sebab dia akan melepaskan orang miskin dan yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Biarlah semua orang yang malang dan diperlakukan dengan tidak adil berseru kepada Allah. Tidak pernah seorang yang datang kepadanya dengan hati yang bertobat ditolak. Tidak satu doa yang sungguh-sungguh tersia-sia. Jadi saudaraku, luar biasa. Tuhan akan mendengar. Dan bagaimana kita melakukan doa yang efektif, saya sudah jabarkan tadi. Apa doa itu? Datang dengan sungguh-sungguh kepada siapa? Kepada Tuhan. Dikatakan di sini, Tuhan itu panjang sabar, tapi Dia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Orang yang panjang sabar adalah manusia telah menginjak-injak kekuasaannya, tapi ada batas di mana mereka tidak bisa lewati. Waktunya sudah dekat. Tuhan akan campur tangan untuk mempertahankan kehormatannya sendiri, untuk melepaskan umatnya dan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Akan ada satu kesisakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan menuntut, yakni barang siapa yang dilatih namanya tertulis di dalam kitab itu. Jadi saudaraku, saya mau kembali kepada ayat yang pertama. Dikatakan berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Ini lambang kita akan menghadapi hakim yang tidak adil, seperti hakim ini yang tidak mengenal Tuhan. Setan berusaha menjatuhkan kita. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, sumber kekuatan, mengatakan itulah kebenaran dan apa? Jalan kebenaran dan hidup. Kita perlu datang kepadanya. Di dalam pelajaran kita dikatakan Kristus akan campur tangan di dalam setiap kehidupan kita. Kemudian ayat pamungkasnya istilahnya di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 dikatakan, tetaplah berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kuasa Tuhan akan menjadi bagian kita kalau kita terus berdoa kepada Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, di dalam kehidupan ini kita punya banyak musuh di dalam ayat 2. Itu musuh. Kalau kita lihat, kita coba jabarkan. Ayat 2 adalah musuh, banyak musuh, yaitu iblis. Ayat 3, dan dalam 1 Petrus 5 doa dapat melindungi kita dari si jahat, maka dia akan lari daripada kan? 1 Petrus 5 doa melindungi kita dari si jahat. Jadi saudaraku, marilah kita terus berteguh di dalam doa, sehingga kita hidup lebih dekat, lebih setia datang kepada Tuhan, dan kita hidup sesuai bukan hanya kehendak Tuhan yang kita doakan, tetapi kita di dalam kehendak Tuhan. Itu yang paling penting. Kita hidup di dalam kehendak Tuhan sesuai dengan apa yang Dia inginkan kita lakukan. Inilah renungan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Tuhan akan berkat kuasa Roh Kudus akan menuntun kita, sehingga kita hidup bersama dengan Dia setiap saat di dalam kehidupan kita.